Hai, selamat pagi buat Taurus. Untuk kali ini kita akan melihat tentang percintaan kalian dan juga tentang keuangan kalian dalam minggu ini, dalam 1 minggu ini. Oke. Kita akan melihat, kita akan melihat percintaan kalian terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan melihat tentang finansial kalian atau keuangan kalian. Taurus, percintaan dan keuangan kalian dalam minggu ini. Percintaan Taurus dalam minggu ini. Percintaan Taurus dalam minggu ini. Thank you. King of Wands. Mungkin kalian menahan perasaannya kalian, ataukah di sini kalian berhubungan dengan seseorang di mana orang ini dia memiliki sifat seperti sedikit keras kepala ataukah sedikit egois, dan juga mungkin dia orangnya sudah sukses, ataukah dia seorang bapak di sini, ataukah dia mungkin bosnya Taurus di sini. Five of Pentacles. Jadi Taurus, mungkin kalian belum ada komunikasi saat ini, ataukah ada orang yang meninggalkan kalian tanpa penjelasan yang pasti. Mungkin orang ini menahan perasaannya dia atau mengontrol perasaannya dia. Maka dari itulah mungkin Taurus menunggu jawaban dari seseorang, tapi dia belum terbuka sama kalian. Let's clarify King of Wands. Thank you. Nine of Cups. Di sini sepertinya dia lagi berusaha untuk memfokuskan energinya dia buat kebahagiaannya dia sendiri. Let's clarify Nine of Cups. Thank you. Justice. Jadi Taurus di sini mungkin kalian minta cerai mungkin sama dia, tapi dia belum mau menceraikan kalian, atau saat ini mungkin kalian masih dalam proses perceraian karena pasangannya kalian dia egois atau dia ingin mementingkan kebahagiaannya dia sendiri. Let's clarify Justice. Let's clarify Justice. The Chariot dan Page of Pentacles. Okay. The Chariot. Jadi seperti tadi, Page of Pentacles dia orangnya sedikit childish. Jadi seperti tadi masih memiliki sifat seperti anak kecil, ataukah mungkin dia memang lebih muda dari kalian di sini, dan dia merasa seperti dia perlu berhati-hati di dalam berhubungan dengan kalian. Seperti dia merasa tidak bisa menjadi dirinya dia sendiri. Atau kalian mungkin Taurus yang merasa seperti ini. Kalian merasa orang ini terlalu controlling, terlalu membuat kalian merasa, oh saya perlu berhati-hati, dan saya takut bilang ini nanti dia tersinggung, saya takut bilang itu nanti dia tersinggung, seperti itu. Let's clarify Page of Pentacles. Death and Rebirth. Jadi perlu ada perubahan di dalam energi seseorang di sini, atau sifat seseorang yang perlu dirubah. Mungkin sifatnya dia masih seperti anak kecil atau memperlakukan kalian seperti anak kecil. Let's clarify Death and Rebirth. Thank you. Page of Cups. Jadi dia memiliki perasaan buat kalian, dia sayang buat kalian, tapi dia masih bertindak seperti anak kecil. Caranya dia menunjukkan itu yang perlu dia rubah. Dia perlu lebih bertindak seperti orang dewasa, lebih terbuka sama kalian. Let's clarify the Chariot. Ten of Wands. Okay. Jadi dia merasa
hubungan ini terlalu banyak beban buat dia. Maka dari itulah mungkin dia ingin mengeluarkan diri dan fokus dengan kesuksesannya dia. Ataukah Taurus di sini, mungkin ini energinya Taurus saat ini. Kalian merasa dikontrol oleh orang ini. Kalian merasa diperlakukan kurang adil dengan orang ini. Maka dari itulah kalian ingin mengeluarkan diri dan fokus dengan kesuksesannya kalian. Karena kalian bisa melihat orang ini seperti, walaupun dia mesti bahaya, misalnya kalian takut kehilangan orang ini, kalian tahu hal itu bisa saja menyakiti perasaannya kalian dan sebagainya. Walaupun duduk di atas kereta ini, bayangkan kalian bisa jatuh kapanpun. Jadi kalian tahu kalau kalian mungkin bisa merindukan dia suatu hari nanti, tapi karena beban ini terlalu berat mungkin buat kalian jalani, maka dari itulah kalian bilang, saya ingin pergi walaupun sangat berat buat saya untuk meninggalkan situasi ini, walaupun membebani pikirannya saya dan energinya saya, tapi saya memilih untuk menenangkan jiwanya saya, seperti itu. Five of Pentacle, ada Taurus di sini, mungkin kalian berhubungan dengan twin flame-nya kalian, ataukah di sini ada seseorang yang ingin memperbaiki situasi ini, atau ada orang yang masih ingin rekonsiliasi. Tapi seperti tadi, pastikan terlebih dahulu kalau kalian masih perlu healing. Ataukah saya merasa ada Taurus di sini, kalian mungkin lagi asik-asiknya sekarang, atau kalian disuruh untuk lebih spending time dengan temennya kalian, karena sesama cewek di sini, sesama feminin. Jadi mungkin Taurus kalian disuruh untuk lebih banyak bercanda gurau, terutama buat Taurus yang suka main musik di sini. Mungkin kalian bisa main musik, lebih banyak dancing, hangout sama teman-temannya kalian. Okay, let's clarify follow one. The Magician. Dan kalian seperti tadi mungkin single, Taurus kalian single di sini. Kalau itu yang kalian rasakan saat ini, hangout sama teman-temannya kalian. Dan juga The Magician di sini, kalian diingatkan bahwa kalian memiliki magic itu, kalian memiliki kekuatan itu untuk mewujudkan apapun yang ingin kalian wujudkan. Hanya saja kalian bisa melihat orang ini benar-benar fokus. Mungkin dia, kalau Taurus kalian suka meditasi, suka yoga di sini, suka berdoa dan sebagainya. Jadi saya merasa kalau kalian bisa memfokuskan energi kalian dari tangan ini, kalian bisa melihat dia seperti mengeluarkan energi dari tangannya dia dan fokus dengan apa yang ada di depannya dia saat ini, agar supaya kalian seperti kalian disuruh untuk menggunakan powernya kalian atau energinya kalian untuk fokus dengan apa yang ada di depannya kalian. Let's clarify the Magician. Five of Swords. Jadi kalau saat ini kalian masih merasa pusing atau situasi ini masih membuat kalian seperti terpuruk saat ini dan sebagainya. Jadi five artinya changes atau perubahan. Jadi kalian disuruh untuk merubah situasinya kalian saat ini, pola pikirannya kalian. Jadi jangan biarkan orang ini atau energi negatif kalian, karena burung gagak di sini merupakan burung yang transformation. Jadi yang burung ini bisa membantu kalian untuk merubah energinya kalian. Jadi kalau ada bisikan negatif, jadi ada orang yang berkomunikasi tentang hal-hal yang negatif dan membuat kalian pusing, sudah waktunya untuk merubah orang ini, atau bukan merubah orang ini, merubah situasi ini. Dan jangan biarkan hal yang negatif yang ada di dalam pikirannya kalian mengganggu atau memenuhi pikirannya kalian. Let go. Biarkan burung gagak ini, biarkan burung yang yang membuat kalian pusing, lepaskan. Sudah waktunya buat ilahi, ini sudah di luar dari kekuasaan kalian untuk bilang ke burung ini, cukup sudah terlalu banyak kesakitan yang kamu berikan ke saya.
saya akan melepaskan energinya kamu, saya tidak butuh energinya kamu. Seperti itu. Oke, jadi biarkan energi negatif ini terbang keluar sana, dan biarkan ilahi yang mengolah orang ini atau memperbaiki orang ini. Bukan tugasnya kalian untuk memperbaiki orang ini. Sepertinya dia sudah terlalu banyak, terlalu sering menyakiti perasaannya kalian, mungkin kata-katanya kasar dan sebagainya. Oke. Let's clarify Five of Swords. Six of Cups. Jadi saat ini mungkin kalian menunggu seseorang untuk minta maaf sama kalian. Jadi diingatkan kembali seperti tadi, jangan menunggu orang ini untuk lebih banyak mek lagi. Kalau dia belum datang minta maaf sama kalian, kalian bisa memaafkan orang ini secara langsung. Maksud saya di sini secara energi. Kalian bilang oke, di saat kalian meditasi, di saat kalian berdoa, bilang kepada energinya kalian sendiri bahwa saya ingin melepaskan energi orang ini, bayangkan energinya dia, dan saya memaafkan dia, saya mengerti dengan kekurangannya dia, karena saya juga sendiri masih memiliki kekurangan seperti itu. Dengan energi yang positif seperti itulah, kalian lebih cepat lagi untuk melakukan healing. Jadi kalian untuk mendewasakan dirinya kalian perlu sedikit menurunkan egonya kalian. Jadi jangan merasa, oh memaafkan orang ini hanya akan membuat saya kelihatan lemah di depannya dia. Bukan, itu pola pikiran yang salah. Jadi walaupun di sini energi kalian masih muda, masih seperti anak kecil, untuk mendewasakan dirinya kalian perlu sedikit menurunkan satu persatu, seperti ambil langkah satu persatu, turunkan egonya kalian. Dengan cara seperti itulah kalian bisa menjadi orang yang lebih humble, lebih rendah hati, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih penyayang, dan sebagainya. Oke? Hal ini bukan hal yang gampang, terutama buat kalian yang sudah merasa tinggi di sini. Mungkin kalian dari keluarga kaya, jadi kalian orangnya susah untuk mengalah karena kalian pikir kekayaan kalian bisa mengatur orang lain, atau kalian menggunakan kekayaan kalian untuk hal yang negatif. Jadi kalau kalian tidak mau menurunkan egonya kalian, energi kalian masih seperti anak kecil ini. Walaupun kalian lahir kembali suatu hari nanti, kalian masih akan tetap berada di situasi ini. Jangan takut untuk menurunkan egonya kalian. Karena yang terpenting di sini adalah meningkatkan energinya kita. Bukan berjalan di sekolah SD beribu-ribu tahun kalian tetap di situ. Oh, saya belum bisa masuk SMP karena saya malas belajar, seperti itu. Jangan mau diperalat oleh masalah ini. Bilang ke masalah ini, bilang ke orang ini, saya bisa meningkatkan energinya saya. Seperti itu. Dengan memaafkan dia walaupun dia belum datang minta maaf sama kalian. Oke. Mari kita lihat keuangan kalian untuk minggu ini. Keuangan kalian untuk minggu ini. Keuangan kalian dalam minggu ini. Justice. Kalian perlu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran. Tower. Untuk menghindari kehancuran di dalam finansialnya kalian. Seperti tadi. Seimbangkan pemasukan dan pengeluaran kalian. Let's clarify justice. Page of Cups. Saya juga merasa di sini kalau kalian ingin membantu seseorang, usahakan atau pastikan kalau kalian membantu orang ini bukan seperti sesuai dengan ketulusan hati kalian. Jadi jangan memaksakan diri kalian untuk memberikan hal yang di luar dari jangkauannya kalian. Misalnya kalian punya uang 10 juta, ada orang minta bantuan 8 juta.
itu sudah tidak seimbang. Jadi kalau kalian punya 10 juta, budgetkan, oh saya bisa membantu orang ini, tapi saya juga punya target ingin beli rumah seharga misalnya 100 juta. Oke, ini hanyalah contoh. Saya tahu rumah bukan hanya 100 juta, lebih dari itu. Jadi kalian punya rencana sendiri, punya budget sendiri. Pastikan saya akan membantu orang lain sebanyak 5% dari gaji saya bulan depan. Misalnya orang tua kalian minta bantuan, buat budget, bilang oke, saya punya rencana ini, saya akan membantu orang ini selama sebanyak 5%. Jadi kalau kalian punya uang 10 juta, 5% dari 10 juta di situ adalah 500.000. Jadi bantu orang ini 500.000. Oke? Let's clarify justice. Dengan cara seperti itulah kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Jadi kalian perlu membudgeti diri kalian. Let's clarify the tower, the wall. Oke. Dan di sini mungkin kalian orangnya suka traveling, suka pergi ke banyak tempat, ke negara yang berbeda, pulau yang berbeda dan sebagainya. Tapi seperti tadi, pastikan dulu kalian sudah membuat budget. Oke, 5% untuk vacation, 50% tabung, 10% ini dan yada-yada, agar kalian juga bisa mengikuti hobinya kalian dan juga bisa menyimpan uangnya kalian. Judgment, oke. Dan di sini kalian diingatkan kembali karma apapun yang sudah kalian, misalnya kalian membantu seseorang, ilahi mengingatkan kalian bahwa ilahi sudah melihat apa yang kalian lakukan terhadap orang lain. Jadi kalian akan diberikan karma sesuai dengan perbuatan kalian. Jadi kalau kalian sudah membantu orang dengan tulus, dengan ikhlas, dan kalian juga mencintai dirinya kalian, menghargai uangnya kalian, jerih payahnya kalian, disinilah kalian akan mendapatkan hasil sesuai dengan energinya kalian sendiri. Oke? Let's clarify judgment. Bagaimanakah hasilnya? Apakah saya sudah melihat hasil yang positif di sini? Hanya saja kalian perlu sedikit berhati-hati. Let's clarify judgment. Let's clarify judgment. Bagaimanakah? What? Taurus? Mungkin kalian pernah mengecewakan seseorang di sini. Let's clarify Three of Swords. Three of Cups. Dan King of Swords. Oke. Jadi kalau kalian yang pernah menyakiti seseorang, di sini sepertinya kalian disuruh untuk mengakui kesalahannya kalian. Agar kalian mendapatkan karma yang baik, seandainya Taurus yang pernah menyakiti seseorang, temui orang ini secara langsung dan bilang secara langsung bahwa kalian minta maaf, kalian ingin hal yang terbaik buat dia, kalian juga ingin hal yang terbaik buat diri kalian sendiri. Karena King of Swords merupakan orang yang mungkin orang ini yang sudah menyakiti hatinya kalian. Jadi kalau dia yang menyakiti hatinya kalian dan kalian belum memaafkan orang ini, sudah waktunya buat kalian untuk let go. Jadi sudah waktunya buat kalian untuk celebrate. Oke, saya sakit hati, tapi saya juga berhak untuk bahagia. Seperti itu. Sudah waktunya untuk meningkatkan energinya kalian. Oke. Mungkin dengan cara seperti itulah kalian akan mendapatkan kebahagiaan ini atau kesuksesan ini. Atau juga di sini Taurus, mungkin kalian masih perlu memaafkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan ini atau kesuksesan ini. Mungkin dengan cara memaafkan orang inilah kalian lebih cepat mendapatkan kesuksesan itu. Dan juga saya merasa di sini King of Swords perlu sedikit berhati-hati dengan seseorang. Jadi seperti tadi, kalau ada orang minta bantuan sama kalian, budgetkan keuangan kalian. Oke. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Thank you. Love.
unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. Jadi unconditional love di sini dan juga self-love artinya kalian disuruh untuk mencintai diri kalian lebih dari apa yang kalian lakukan sebelumnya. Jadi untuk saat ini mungkin Taurus lebih perlu fokus dengan mencintai diri sendiri. Oke, sepertinya kartu ini mau keluar. Talking. Maka dari itulah tadi saya bilang di sini, walaupun dia belum datang minta maaf sama kalian, mungkin kalian yang bisa langsung datang ke dia minta maaf atau memaafkan orang ini. Oke. Dan juga saya merasa akan ada orang yang datang sama kalian di sini. Mungkin dia yang akan datang minta maaf sama kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.